Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita semua sangat bersyukur ya, karena Allah masih bisa memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita masih bisa mengikuti pelajaran ya. Memulai pelajaran ini Ibu apa dulu ya? Ya. Amanda, hadir? Ditampakkan kameranya absen. Hadir. Amanda, ya? Anggi, Asmawati, Chandra, Laila, Indah, Nur Cahyo, Hadir. ya, Nadine, hadir, ya, Wewe, Hadir. Putri, Wisnu, Hadir. Widia, Alia, Firda, Ella. Semoga teman-teman kalian yang masih terkendala dengan kita, semoga diberikan saran ya. Kalau yang mengalami sakit atau mengalami musibah, jalan keluar ya, dan kesembuhan. Amin. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang ikan, ya. Dari ikan makan, ya. Masih ingat pelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang unggas. Apa? Iya. Tentang unggas. Kira-kira apa kesamaan materi unggas dengan materi sekarang ikan? Ayo, sama-sama. Ya. Iya. Kesamaannya apa? Sama-sama bahan makanan hewani. Ya. Sudah makan semua? Sarapan belum? Belum. Siang? Belum. Aduh, kasihannya. Di rumah kira-kira itu masak ikan apa ya? Ada ikan apa ya? Nggak masak, Bu. Lo. Nggak Nasi. masak Nasi sama garam. saja. Ya. Oke, tahu tempe menampilkan bukan sabar ya. Tahu tempe. Kira-kira masuk ikan enggak ya? Patah Bu, patah-patah. Ya. Aslinya Dari
Oke. Ibu punya gambar. Dua gambar ya. Sudah nampak ya di kalian ya? Ya. Sudah. Nah, itu ada gambar A, gambar B. Kalau misalnya kalian disuruh memilih atau membeli ikan, kira-kira kalian mau yang pilih yang mana ya? Gambar. Gambar Gambar B. B. Kenapa? Kenapa? Karena bentuknya masih bagus dan segar. Iya, pintar ya. Jadi gambar yang sudah kalian amati ini tentang apa? Kualitas ya. Kualitas ikan yang segar. Berkaitan dengan gambar tadi, ya, kita akan mempelajari tentang ikan, kualitas ikan. Tujuannya apa sih kalian mempelajari itu? Ya, jadi tujuan materi hari ini yang pertama adalah kalian bisa menyimpulkan dan paham tentang pengertian ikan. Ya. Tujuan yang kedua bisa menguraikan fungsi ikan. Yang ketiga yaitu kalian bisa membedakan jenis-jenis ikan. Yang paling penting dan utama adalah kalian bisa menganalisis mutu ikan. Kalau tadi sudah kalian berpendapat dari gambar, saya rasa kalian sudah cukup paham ya tentang cara menganalisis mutu ikan. Oke? Ya. Ya. Sebelum Ibu lanjut, ini materinya sudah Ibu share di e-learning ya. Sudah dari tadi malam. Kalian mungkin sudah membaca? Sudah. Ya, Ibu sudah. Ya. Kemudian untuk soal pretest juga sudah banyak yang mengumpulkan. Alhamdulillah. Ya. Mungkin dari materi ada yang perlu Ibu jelaskan? Atau ada yang belum paham kalian? Apa Bu, bisa diulangi kata-katanya? Ya, dari materi yang sudah Ibu share, ya, apakah masih ada yang butuh penjelasan lebih lagi atau ada yang belum jelas? Ya. Sudah jelas semua. Bagi saya Saya jelas masih semua. kurang paham untuk klarifikasi jenis ikan, Bu. Klasifikasi jenis ikan, oke. Sebentar. Ikan yang masih dekat. Cara memilih ikan yang dekat. Cara memilih ikan yang benar. Sabar ya. Ya. Oke, untuk penjelasan ikan sudah paham? Coba dijelaskan, Manda. Apa, Bu? Untuk konsep ikan atau pengertian ikan, kalau sudah jelas berarti sudah bisa memahami apa itu ikan. Bu, sebentar. Apa Ya. itu ikan? Ya, atau mungkin yang lain yang sudah paham bisa menjelaskan. Adalah anggota PP Brata, nafas dengan timsar.
hidup di air laut, air tawar, air payau, ataupun lumpur. Iya, Begitu, Kak? bagus. Iya. Ya Pak, Mas Cahyo ini. J. Ya, pintar, bagus ya. Jadi konsep ikan itu adalah merupakan hewan anggota vertebrata atau tidak memiliki tulang belakang, ya, yang bernapas dengan insang dan hidup di air laut, air tawar, air payau, dan lumpur. Oke, berarti sudah jelas Air ya? asin. Iya, Air laut. air laut atau air asin. Ya, Komentar ikon iku. bagus Mbak Manda, ya. Untuk struktur ikan ada yang ditanyakan? Nggak jelas. Ini merupakan penampang dalam seekor ikan ya. Jadi sama seperti kita juga merupakan makhluk yang memiliki organ-organ tubuh di dalamnya ya. Misalnya ada lambung, ada ginjal ya. Ada hati, ada limpa. Nah, ini yang terakhir Ibu sebutkan ini adalah limpa. Kalau kalian pernah membersihkan ikan, kemudian mengolahnya, ya, Polin. dan ada rasa pahit, Ya. belum didengarkan ya. Itu yang mengakibatkan adalah limpa ini, ya. Karena limpanya sudah pecah di dalam, jadi menyebarkan rasa pahit. Ya. Nanti ada teknik tersendiri untuk membersihkan ikan. Oke, Ya. ini sudah jelas ya. Tapi komposisi yang paling banyak apa di ikan? Apa? Air. Air paling Kalau banyak. Kalau untuk pertumbuhan biasanya yang digunakan apa? Kandungan Apa sih, apanya? Bu? Apa? Protein. Protein, pinter ya. Jadi yang paling utama kandungan ikan yang berfungsi untuk kesehatan tubuh itu adalah Protein. protein. Nah, ini tadi ada yang butuh penjelasan tentang klasifikasi ikan atau jenis-jenis ikan ya. Dari pengertian tadi di atas ya, itu sudah disebutkan jenis ikan itu dilihat dari dua konsep ya. Yang pertama penggolongan berdasarkan habitatnya, ya. Yang kedua apa? Berdasarkan Bentuknya. iya. Kembali lagi, kalau ke habitat tadi sudah ada yang hidup di air laut, ya. Itu ada gambarnya. Gambar apa itu? Ikan pindah. Bisa dijelaskan? Iya. Ini namanya ikan makarel, ya. Kalau di kalian mungkin konsumsinya, iya. Ikan makarel yang sudah setengah jadi. Misalnya apa? Kalengan, ikan kalengan. Iya, kalengan. Ya. Kalau bentuk seutuhnya kayak ini, ya. Kemudian ada yang ikan dari air tawar. Gambar apa? Nila. Coba. Ikan mujair. Nila. Ikan nila. Nah, iya. Kalau yang nggak paham mungkin itu menyebutnya ikan sayur ya. Terus apalagi bisa menyebutkan lagi tentang klasifikasi ikan? Ikan mas. Endang. Ikan emas. Iya. Ada lagi air tawar. Biasanya yang sering dikonsumsi. Lele. Water. Gurame, iya. Ikan bandeng. Oh, kalau bandeng ikan apa? Kalau bandeng termasuk payau. Payau. Ada yang Payau, tahu bagus. air payau itu seperti apa? Rasanya Ya? Asin manis. Air Kalau kalengan. bandeng ya,
hidupnya di air payau. Air payau ini biasanya yang dipelihara di tambak. Oh. Jadi dia agak asin, tapi kondisinya tidak seperti air laut. Ya, Sama. nah, itu ikan bandeng. Penghasil bandeng terbesar di mana kalau di Jawa Timur? Ada yang tahu? Enggak tahu. Sidoarjo. Iya, Sidoarjo dan Gresik. Ya, pinter. Yang keempat adalah jenis ikan yang hidup di lumpur. Belut. Ya. Belut. Iya. Belut. Ini gambar belut ya. Ada yang sudah pernah makan belut? Belum, Bu. Biasanya kalau belut ini kuliner yang terkenal di daerah Malang ya. Biasanya belut crispy. Gak pernah, Bu. Ya. Keripik Nggak belut. pernah. Keripik Apa, belut. Bu? Pertanyaannya? Kenapa? Tolong diulang pertanyaannya. Kuliner belut terkenal itu ada di Malang ya. Biasanya hidangannya adalah belut crispy. Nanti dijadwalkan aja untuk wisata kuliner ke Malang ya. Bu, Kenapa? Ya. ada. Kok panggang welut? Oh iya, Bu, belum bisa, Bu. biasanya diasap ya, dipanggang dulu. Oke. Klasifikasi yang kedua adalah sesuai dengan bentuk tubuhnya. Ya. Ada yang bentuk apa? Flatfish. Flatfish. Flatfish atau pipi. Yang kedua, Fish round. Roundfish. Roundfish. coba diberi apa ini? Contoh, ada yang bisa? Kalau yang pipi apa? Flatfish itu kayak ikan dori itu kan, Bu ya? Iya, tak? Ikan asin. Ikan asin. Terlalu banyak ya, nonton kartun ya. Iya. Ikan asin. Ikan asin. Ikan asin, ya. Kalau yang ikan segar contohnya apa? Yang tadi sudah Ibu berikan gambarnya. Nah, coba yang termasuk ikan Gurame. ini yang mana? Gurame, nila, ya. Kalau yang ikan bulat, contohnya apa? Bulan. Ikan buntal. Ikan Ikan buntal. payau. Tapi kalau Ikan ikan buntal. buntal dikonsumsi apa enggak ya? Enggak. Di Jepang kok dikonsumsi, Bu? Contohnya ikan makarel ini masuk contoh ikan bentuk bulat. Bulat. Ya, Salmon. salmon, iya. Tuna. Tuna, saudaranya makarel. Oke, pinter Mbak Mada. Oke, yang tanya tadi tentang klasifikasi ikan sudah jelas? Sudah. Oke. Baik ya, Ibu lanjut. Nah, biasanya kalian suka yang lihat-lihat film ya. Ini Ibu punya tayangan video, diperhatikan ya. Baterai kan boleh malu. Nyambat, Bu.
Oke, ada yang bisa menyimpulkan tentang isi video tersebut? Itu video tentang Bedakan ikan yang layak. iya, tentang kualitas ikan ya. Coba, apa yang perlu dilihat dalam memilih ikan yang berkualitas baik? Ada yang tahu? Warna. Saya Bu. Ya. Siapa ini dulu? Harusnya. Yang Mas Cahyo. pertama. Oke, Mbak Manda. Aku dulu. Iya. Yang pertama dilihat dari kulitnya. Warnanya masih mengkilat dan jernih. Oke, pinter. Bagus ya. Ada yang lain? Mas Cahyo tadi ya? Ya. Katanya Mas Bening. Iya. Dilihat dari matanya. Ya, tadi kulitnya, sekarang matanya. Bening dan jernih. Ada lagi satu lagi. Matanya kenapa? Masih menonjol. Masih jernih. Menonjol. Ya. Iya. Oke, bagus. Ada yang lagi bisa menyebutkan? Ada Bu, tidak bau tanah. Tanah. Aku sudah. Tidak, Bu. Ya. Mas siapa tadi? Mas Mas Manda. Chandra. Manda. Oh, Nanda. Tidak bau tanah ya. Ini istilah yang sering digunakan oleh ibu-ibu ya, dalam memilih ikan yang segar. Maksudnya di sini bagaimana? Tidak bau tanah ini bisa dilihat dengan cara kita menekan tubuh Daging. ikan. Iya, daging ikannya. Jika ditekan dia mudah kembali lagi ke semula, maka itu namanya bingkas ya, atau tidak bau tanah. Ya. Ada yang menambahkan lagi? Sudah. Sudah. Oke. Jadi itu merupakan cara menilai kualitas ikan yang segar. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan tadi, menggabungkan. Saya. Iya, ya, ndak. Ya. Cara Oke, Mbak Manda silakan. ikan yang segar adalah warna kulitnya masih mengkilap dan jernih, matanya masih bening dan jernih, masih beraroma segar, bingkas, pisang berwarna merah segar, sisiknya masih melekat kuat pada kulitnya. Pinter. Ya. Untuk yang belum bisa mengingat, bisa mencatatnya ya. Sampai sini ada yang bertanya atau kurang jelas? Ya, tidak. Jelas. Tidak, sudah jelas. Oke. Sudah jelas. Nah, ini yang lebih jelasnya ya. Jadi ada ciri-ciri ikan yang segar. Ya. Manfaat ikan. Ya. Manfaat ikan ini ada dua, yaitu dalam hidangan dan untuk kesehatan. Kalau dalam hidangan kalian mungkin masih awam ya untuk gambar-gambar di sini untuk kelas 10. Jadi ikan bisa digunakan untuk isian salad ya, atau makanan pembuka. Bisa untuk isian sup atau main dish juga bisa. Ya, nanti kalian akan belajar lebih lanjut ya. Kalau untuk kesehatan, ini nutrisinya ikan sangat bagus ya.
Ini khususnya kalau untuk pertumbuhan anak kecil, ini untuk mencerdaskan otak sangat bagus. Untuk pertumbuhan juga, ya. Kemudian bisa menggantikan protein hewani yang tinggi kolesterol. Ya, kalau ikan masih aman. Ya, tuh. Jadi untuk penyimpanan, ya, penyimpanan ikan ini sebaiknya pada suhu dingin, ya. Jadi kenapa kok ada ikan itu mudah rusak? Itu karena memang lebih mudah tercemar oleh mikroba, ya. Jadi harusnya penyimpanan ikan ini di suhu dingin atau chiller, ya. Tapi kalau di pasar-pasar biasanya disimpan di bongkahan-bongkahan es ini, ya. Iya. Ikan segar. Baik, ini tata cara membersihkan ikan, prosedur, ya. Kalian mungkin sudah paham, yang sering membantu ibu di dapur. Ya. Langkah yang pertama adalah membersihkan sisiknya, ya. Kemudian membersihkan sirip dan insang, ya. Tapi untuk insang biasanya ada yang suka untuk mengkonsumsi, jadi tidak dibuang. Yang kedua, membuat torehan pada bagian perut untuk mengeluarkan bagian isinya atau kotorannya, ya. Dan yang terakhir adalah membilas atau mencuci bersih dan ditiriskan, baru diolah. Oke. Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Kalau tidak, Ibu lanjut. Nah, Ibu punya bahan diskusi, ya. Ini silakan kalian diskusikan. Untuk bahannya adalah kalian harus mencari macam masakan berbahan dasar ikan, ya, minimal 5. Kemudian kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Ini untuk kelompok sudah Ibu share di grup WA, ya. Iya. Ya. Jadi habis ini kalian silakan untuk bergabung ke grup WA, ya. Nih. Jadi kalian uraikan tentang jenis ikan yang dipakai. Ya, mulai dari nama ikan, jenis ikan golongan apa. Kemudian kalian lihat di resep itu menggunakan teknik pengolahan apa. Jadi ikannya diapakan? Oke, paham? Nah, setelah selesai diskusi, nanti kalian kembali lagi ke web sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke? Sudah bahasnya? Sudah. Oke. Jadi sekarang silahkan kalian untuk berdiskusi, ya. Untuk kamera dan mikrofonnya silahkan dimatikan. Saya kasih waktu 10 menit, ya, untuk berdiskusi. Silahkan. Ya. Halo, halo. Ada yang sudah selesai? Ya, sudah, Bu. Sudah, oke. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok mana? Saya bisa dari kelompok 3. Siapa nih, Mbak Asma, ya? Mbak Asma atau Mbak Linda? Saya, Bu. Oke, kelompok 3 silakan untuk presentasi. Assalamualaikum. Saya perwakilan kelompok 3. Ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami. Masakan pagi gurame asin dibuat dari gurame yang menggunakan masakan buat tembung alam Yang lain di unmute, ya.
yang termasuk ikan bentuk-bentuk yang hidup di air tawar dan menggunakan teknik pengolahan dengan bumbu. Masakan 3, small ikan yang dibuat dari ikan gurame yang termasuk yang ikan yang cara mengolahnya dimasak dengan bumbu. Masakan 4, asam pakai ikan yang dibuat dari ikan salem yang termasuk ikan bentuk bulat yang hidup di air laut dan menggunakan teknik pengolahan direbus dengan bumbu. Masakan 5, bawal bakar buat dari ikan bawal yang termasuk bentuk ikan yang hidup di air tawar dan menggunakan teknik pengolahan dibakar. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Oke, Mbak Christine, bagus ya. Ada kelompok lain yang mau tampil? Silakan, masih ada waktu. Kelompoknya Mbak siapa? Mbak Linda, ta? Ya, kelompok 1, Bu. Kelompok 1. Oke, silakan. Loh, ayo Lin. Anggotanya siapa ini, Mbak Linda? Manda ya? Ayo, perwakilan Manda. Bu. Silakan. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Masakan 1, bandeng bakar kecap dibuat dari ikan bandeng yang termasuk ikan bentuk bulat yang hidup di air payau dan menggunakan teknik pengolahan dibakar. Masakan 2, pepes tongkol dibuat dari ikan tongkol yang termasuk ikan bentuk bulat yang hidup di air laut dan menggunakan teknik pengolahan dikukus. Masakan 3, Sinyalnya Mbak Manda hilang kayaknya ya. Iya. Iya. Ada yang bisa bantu kelompoknya sampai masakan 3 tadi? Mbak Linda, anggota kelompoknya bisa membantu. Bu, maaf Ya, Bu ya. ya. Tadi kata Iya. mati Bu, setiap 100 Oke. MB. Ayo silakan lanjut. Masakan 3, bandeng presto yang dibuat dari ikan bandeng yang termasuk ada guyu re, aku gitu menang. Dari ikan bandeng yang termasuk ikan bentuk bulat yang hidup di air payau dan menggunakan teknik pengolahan di presto dan digoreng. Masakan 4, otak-otak bandeng yang dibuat dari ikan bandeng yang termasuk ikan bentuk bulat yang hidup di air payau dan menggunakan teknik pengolahan dikukus dan digoreng. Masakan 5, mujair kuah kuning dibuat dari ikan mujair yang termasuk ikan bentuk pipi yang hidup di air tawar dan menggunakan teknik pengolahan direbus dengan bumbu. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya? Oke, karena waktunya sudah menipis ya, jadi tidak memungkinkan presentasi semua. Untuk kelompok lainnya bisa share hasil diskusi di WA Group ya. Untuk evaluasi. Oke, dari presentasi teman-teman kalian tadi, ternyata olahan ikan ini banyak macamnya ya, bisa diolah dari berbagai macam teknik pengolahan. Ya. Sampai sini kalian sudah paham materi hari ini? Paham. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham, Ibu yakin kalian bisa mengerjakan soal-soal post-test yang sudah Ibu share ya. Jadi nanti langsung upload hasilnya untuk mengerjakan soal.
ya di Google Classroom. Oke, untuk materi hari ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Saya Bu. Oke, dari tadi Mbak Manda ya? Iya. Oke, Mbak Manda, silakan. Kesimpulan dari materi ini hari ini yaitu ikan termasuk hewan vertebrata yang bernafas dengan insang dan hidup di air. Jenis ikan dilihat dari habitatnya. Ada ikan air laut, ikan air tawar, ikan air payau, dan lumpur. Sedangkan jenis ikan dilihat dari bentuk tubuhnya. Ada ikan pipih dan ikan bulat. Kualitas ikan yang baik adalah warna kulitnya masih mengkilap dan jernih, matanya masih bening dan jernih, masih beraroma segar. Sudah meninggal langsung. Sinyalnya hilang lagi. Oke, ada yang bisa membantu untuk menyimpulkan? Oke ya, dari simpulan Mbak Manda tadi mungkin sudah cukup ya. Jadi untuk materi hari ini bisa kita simpulkan, kita sudah belajar tentang apa saja tadi, tentang pengertian ikan ya, tentang jenis-jenis ikan, tentang apa? Klasifikasi ikan, membersihkan kualitas ikan bagaimana, iya. Dan yang terakhir tentang mutu atau kualitas ikan yang segar atau yang Baik. baik. Materi hari ini alhamdulillah cukup sekian. Untuk tugas minggu depan ya, kalian akan Ibu ajak ke lab untuk mempraktekkan pengolahan ikan ya. Ya. Kemudian untuk kelompok masak atau kelompok praktek, kelompoknya bisa kalian lihat di grup WA ya. Nah, Ibu Ya. share. Mungkin Ya, Bu. bisa juga memakai kelompok diskusi tadi ya, bisa. Kemudian jadwal praktek juga nanti akan Ibu share di grup ya. Jadi per sesi. Oke, paham? Paham, Ya, paham. Paham, Bu. Ada pertanyaan untuk kegiatan minggu depan? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup materi hari ini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ya. Amin. Amin. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, jangan lupa stay happy, stay healthy, stay positif. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.